Munarman FPI tawarkan bantuan ke AHY, siap gelar aksi demo. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Konflik internal yang terjadi di Demokrat memang sebaiknya diselesaikan oleh internal partai. Pihak-pihak di luar partai sebaiknya tidak ikut campur. Soal kisruh Demokrat, biarkan AHY dan kadernya, juga Muldoko dan kadernya yang menyelesaikan. Biarkan mereka bertarung sampai akhirnya keluar siapa yang jadi pemenang. Urusan partai bukan tentang salah dan benar. AHY tidak bisa dianggap berada di pihak yang benar, dan Muldoko di pihak yang salah. Pun sebaliknya, Muldoko juga tidak bisa dianggap berada di pihak yang benar, dan AHY di pihak yang salah. Dalam politik sangat sulit dicari pihak yang benar dan salah. Semua abu-abu, politik itu adalah tentang strategi untuk meraih kepentingan. Rakyat atau ormas memang idealnya tidak ikut campur urusan Demokrat. Tidak perlu ada mendukung atau tidak mendukung. Biarkan saja internal Demokrat menyelesaikan sendiri persoalannya. Namun anehnya, ada mantan petinggi FPI yang dengan belagunya ikut campur urusan Demokrat. Munarman, ex-sekretaris umum FPI menyatakan siap untuk memberikan bantuan untuk Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono jika diminta. Menurutnya, ia akan membela pihak manapun yang menjadi korban atas kezaliman. Munarman sebelumnya mengklaim siap membantu AHY terutama berkaitan dengan pendampingan hukum. Pernyataan itu disampaikan Munarman menyusul adanya kisruh dualisme di internal Partai Demokrat antara kubu AHY dengan kubu Muldoko yang terpilih menjadi ketum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa yang digelar di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Melihat Munarman menawarkan bantuan ke AHY, saya cukup heran kenapa dia masih bebas berbicara. Padahal, apa yang selama ini dilakukan oleh Munarman bisa dijerat dengan banyak pasal. Namun, sampai sekarang dia masih bebas berkeliaran dan bebas berbicara apapun. Apakah karena Munarman tidak dianggap berbahaya sehingga tak perlu diringkus? Entahlah. Namun menurut saya pribadi, apa yang diperbuat Munarman dan Rizik 11-12 sama-sama bisa dijerat banyak pasal. Tawaran bantuan Munarman kepada kubu AHY seperti sebuah konfirmasi bahwa selama ini ada kedekatan antara SBY dan Munarman FPI. Sebab jika memang tidak ada hubungan sebelumnya, maksudnya jika Munarman FPI sebelumnya tidak pernah dapat proyek dari SBY, buat apa ribet tawarkan bantuan ke AHY jika tidak dibayar? Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap aksi demo yang dilakukan oleh FPI selalu ada dana yang cari, nominalnya cukup besar. Munarman bahkan pernah tertangkap kamera bagi-bagi amplop kepada peserta demo. Apakah ada kemungkinan jika donatur aksi demo FPI selama ini adalah SBY? Sangat mungkin. SBY punya kepentingan di Pilkada DKI 2017. Seperti kita tahu, Pilkada DKI 2017 telah memunculkan banyak aksi demo. Jika yang membiayai aksi demo adalah Anies agar menang di Pilkada DKI 2017 sepertinya meragukan. Anies tak punya logistik untuk membiayai demo. Hanya SBY dan Tommy Soeharto yang sering disebut-sebut sebagai donatur aksi demo. Selanjutnya, seperti yang kita sudah ketahui bersama, bantuan yang ditawarkan oleh Munarman FPI paling hanya dua, yaitu bantuan hukum dan bantuan aksi demo. Untuk bantuan hukum, saya kira AHY tidak butuh bantuan Munarman. AHY bisa membayar pengacara yang lebih hebat, tapi kalau bantuan aksi demo, saya kira AHY butuh. Sebelum ini, kader Demokrat loyalis AHY juga sudah menggelar aksi demo namun jumlahnya tidak banyak. Mereka juga terlihat kurang berpengalaman dalam berdemo. Kelompok yang bisa dibilang sangat berpengalaman berdemo adalah FPI. Jam terbang demo yang sudah tinggi ini yang kemungkinan jadi nilai jual untuk FPI untuk menarik AHY agar mau menggunakan jasa mereka. Asalkan dana cair, saya kira Munarman siap mengerahkan ex-FPI untuk menggelar aksi demo membela AHY, namun dengan jargon membela kezaliman. Mungkin seragam demonya tidak lagi putih-putih, melainkan biru-biru. Tak masalah, yang penting ex-FPI kembali bisa melakukan hobi sekaligus bekerja. Seperti kita tahu, ex-FPI paling hobi berdemo bahkan di hari kerja. Mereka seperti tidak punya pekerjaan atau memang pekerjaan mereka adalah berdemo. Saya kira AHY butuh dukungan massa yang lebih besar. Setelah FPI bubar dan jasanya tidak dipakai lagi oleh Prabowo, tidak ada salahnya AHY menampung ex-FPI dan memberikan mereka pekerjaan. Saya kira mereka siap mendukung AHY terus-menerus asalkan dana tetap. Jokowi 2 kali bikin SBY malu, Hambalang direncanakan disulap jadi sentra atlet. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Siapa yang tidak kenal Hambalang? Yang tidak kenal nama ini mungkin tidak terlalu ikut campur soal politik. Tapi bagi yang tahu, bangunan ini sudah dianggap sebagai candi karena bangunan ini terbengkalai dan kusam karena di stop pembangunannya.
Proyek Hambalang dikenal sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional yang mulai dibangun pada 2010 lalu. Saat pertama kali dicanangkan SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Sayang, tidak sampai 1 tahun pembangunannya, KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Ada kong-kali-kong sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini. Salah satunya adalah mantan Menpora era SBY, Andi Malarangeng, mantan Direktur Operasional PT Adikarya Teguh Bagus Muhammad Nur, dan mantan ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ini yang bikin jabatannya sebagai Ketum Demokrat harus direlakan ke SBY. Kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang di-markup hingga 514 miliar rupiah. Bukan hanya merugikan negara, pembangunan pun tidak berjalan dan harus di-stop secara total. Pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terbaik pun terkubur. Jadilah bangunan tersebut mirip candi yang terawat, mangkrak, dan terlantar hingga sekarang. Sebenarnya, wacana pembangunan kembali Hambalang pernah menyeruak ketika Jokowi mengunjungi tempat tersebut pada Maret 2016. Di saat yang bersamaan, SBY kala itu melakukan Tour de Java, sebuah hajatan politik yang dilakukan Demokrat. Acara tersebut dianggap ternodai karena kunjungan Jokowi ke Hambalang. Sebuah tamparan keras bagi SBY, di mana Hambalang adalah salah satu kegagalan yang begitu melekat erat pada SBY. Meski katakanlah dia tidak tahu atau terlibat, tapi semua orang tahu kalau Candi Hambalang ini terbangun di era SBY, bermasalah di eranya dan melibatkan beberapa petinggi Partai Demokrat. Tahun 2021, rencana pembangunan kembali Hambalang kian berembus kencang. Bangunan mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan Jokowi. Bangunan itu akan disulap menjadi tempat dan fasilitas bagi para atlet senior dan berbakat. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kami akan buat 10 sentra pemusatan, latihan di beberapa daerah, dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP SMA, kata Zainuddin. Pemerintah akan kembali mereview terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait perihal desain olahraga nasional. Ini rangkaian panjang sebab untuk sebuah prestasi, menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi. Katanya, Jokowi memang pintar menampar wibawa SBY. Meskipun tidak ada niat untuk itu, saya yakin SBY memang pantas dibikin malu dengan cara seperti ini. Seperti yang saya katakan, Hambalang ini sangat lekat dengan SBY. Keberhasilan membangun kembali Hambalang akan menjadi sebuah kekalahan telak bagi SBY. Kekalahan ini sangat sulit dihapus memorinya sepanjang hidup SBY. Sekaligus membuktikan bahwa apa yang gagal di era SBY disulap menjadi keberhasilan di era Jokowi. Sebenarnya bukan Hambalang saja yang membuat SBY serasa ditampar Jokowi. SBY juga meninggalkan warisan 34 proyek listrik mangkrak, di mana menurut kajian, 12 diantaranya tidak bisa lagi dilanjutkan berdasarkan aspek keuangan dan teknis. Di situ pula Jokowi memutuskan melanjutkannya. Kita dukung Jokowi lanjutkan Hambalang, biar SBY sadar seberapa besar level kemangkrakan yang dihasilkan semasa dia menjabat. Biar dia sadar selama dia menjabat, negara ini cenderung stagnan, hanya bisa menjual pencitraan dan memainkan drama dizolimi.